Halo Sobat Bahasa dan Sastra, senang sekali bisa bertemu kembali lagi di Siniar Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kita akan berbincang seputar pendidikan, bahasa, sastra, dan bagaimana ketiganya bisa hidup di era perkembangan teknologi sekarang. Saya Fairisa Iklima yang akan menemani di episode kali ini. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan duta bahasa, yaitu peran duta bahasa dan konten kreator dalam menguatkan Trigatra Bangun Bahasa di era digital. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, tiga pilar tersebut sering kita dengar dalam konsep Trigatra Bangun Bahasa. Tapi bagaimana caranya tiga bahasa ini bisa tetap kuat di tengah gempuran digitalisasi dan tren global? Nah, untuk ngobrol lebih jauh nih, sudah hadir bersama kita Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 yang juga aktif sebagai konten kreator, yaitu Kak Safiera Zulaika Ajeng. Selamat datang Kak Ajeng, apa Iya, kabar? terima kasih, kabar baik. Mbak Riza, kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Terima kasih. Sebelum masuk ke topik utama, boleh nggak Kak Ajeng memperkenalkan diri secara singkat kepada para sobat bahasa? Oke, singkat ya, nama saya Ajeng. Oke, singkat dong. Singkat ya. Gitu. Baik, sama teman-teman, nama saya Safiera Zulaika Ajeng Faulkinura. Saya dari Duta Bahasa 2023, yang tentunya pada kesempatan kali ini dengan bangga ataupun senang ya bisa berkolaborasi dengan Balai Bahasa, selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Balai Bahasa. Begitu. Baik, terima kasih Kak Ajeng atas perkenalannya. Yuk Sobat Bahasa, kita langsung masuk ke topik utama hari ini. Oke, apa sih Kak peran Duta Bahasa? Peran Duta Bahasa sebetulnya sebelum kita nanti lebih jauh gitu ya kan, kalau teman-teman tahu mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang Duta Bahasa gitu kan, tapi pada intinya Duta Bahasa ini memiliki ketugasan secara simpel ya, secara gampang ya, itu adalah mengampanyekan Trigatra Bangun Bahasa gitu. Tahu nggak Trigatra Bangun Bahasa? Apa tuh Kak? Nah, Trigatra Bangun Bahasa itu kalau tri ya jelas tiga ya, tiga tri, kalau dwi kan dua ya. Trigatra Bangun Bahasa itu yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kebetulan ini di depan ini ada tulisan nih. Di depan ya ini kan. Nah, ini memang yang harus kita kampanyekan selama kita sebagai Duta Bahasa. Bahkan kalau bisa setelah kita purna pun juga tetap harus memberikan informasi mengenai Trigatra Bangun Bahasa ini. Ada gerakannya Mbak Risa. Gini caranya. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing gitu. Coba ya. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Tapi seru ya, gampang kan ya, bisa dihafal gitu. Dan ini juga penting banget karena kita akan kenal ya anak-anak sekarang, terutama di generasi seusia kita. Kita seusia kan? Iya. Ya gitu kan. Kadang-kala mencampur adukan bahasa-bahasa. Bahkan kalau kita sekarang lagi podcastan gini kan, orang kan taunya podcast. Tapi tau nggak sih secara bahasa Indonesia podcast itu apa? Ya kan? Siniar gitu kan. Ya, sebetulnya kita memang, kalau saya pribadi merasakan bahwa saya sendiri dalam kebahasaan Indonesia belum begitu bagus. Makanya saya ingin bergabung di Duta Bahasa. Dalam harapan saya betul-betul bisa mendapatkan beberapa ilmu kebahasaan gitu, terutama penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Gitu, Mbak Risa. Oke. Kalau gitu, kalau kita bicara tentang Trigatra Bangun Bahasa nih, kenapa sih bahasa Indonesia ditempatkan di prioritas utama? Kenapa enggak jadi kedua atau ketiga gitu? Ya, karena kalau menjadi kedua itu kan berat ya. Mau nggak jadi kedua? Enggak. Jadi gini, sebetulnya kalau menurut kami yang sedang mempelajari ataupun berkecimpung di Duta Bahasa begitu ya. Jadi kenapa kok bahasa Indonesia dalam Trigatra Bangun Bahasa itu diutamakan, yang menjadi utama? Karena kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu kan adalah bahasa persatuan ya. Ya kan ada di Sumpah Pemuda itu kan, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, terutama lagi kalau bahasa kita kan di Indonesia udah banyak banget kan, terutama bahasa daerah ya, mulai dari bahkan beda RT aja udah beda rumah beda kan, kadang yang di sana pilih iya tak gitu kan, itu kan beda-beda ya. Ada yang dari Jawa Timur nggak teman-teman? Nggak ada ya. Jawa Tengah semua. Jawa Tengah, Pekalongan, terus kemudian Brebes, Semarangan, Brebes, Tegal itu udah beda-beda semua ya kan, ada yang ngepek kan. Nah makanya dengan keberagaman bahasa ini, bahasa Indonesia itu kan
sebagai bahasa pemersatu. Ya, jadi terus kemudian bahasa Indonesia sebagai komunikasi yang mudah gitu kan. Karena saya kira hampir semuanya daerah kalau bahasa Indonesia mengerti. Tapi kalau misalnya kita ke Papua belum tentu kita bisa menggunakan bahasa Papua, ya kan? Atau orang Papua ke Jawa juga belum tentu. Meskipun sekarang banyak sekali ya teman-teman kita yang orang Papua malah justru fasih bahasa Jawa daripada bahasa yang dipelajari. Misalkan kuliah bahasa Inggris dari Papua, kuliah bahasa Inggris di Jawa, ternyata lebih bisa bahasa Jawanya daripada bahasa Inggrisnya akan ada gitu ya. Nah, jadi sebagai bahasa pemersatu dan juga sebagai sarana komunikasi, dan itulah bahasa Indonesia gitu. Sebagai duta bahasa nih, tentu memiliki peran penting. Bisa dijelaskan seperti apa peran duta bahasa untuk mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah sekaligus bahasa asing? Waduh, berat nih, langsung tiga-tiganya nih. Jadi sebagai duta bahasa ya kembali lagi tadi kita mengampanyekan bahasa Indonesia dengan baik yang benar, karena ya paling tidak kita kan nanti akan berkumpul dengan banyak teman-teman yang ada di luar sana. Mungkin ada yang kerja nanti di Jakarta, ada yang kerja di kota-kota besar lainnya gitu kan. Nah, kita sebagai duta bahasa kalau bisa ketika kita tahu oh ini bahasa salah. Kayak saya misalkan saya mengunjungi balai bahasa. Tadi kejadian tadi nih, saya itu kan juga keceplosan bilang absen misalkan. Nah, padahal absen itu kan salah ya. Salah. Yang betul apa? Ya, misalnya mau absen gitu kan. Nah, apa jamaah? Presensi. Nah, gitu, presensi. Nah, kadang-kala kan kita ke bawah arus yang lainnya ngomong absen, presensi. Oh, yang benar presensi nih. Akhirnya besok ketika kita ada orang lagi yang salah pun kita juga bisa membenarkan. Nah, kita sebagai duta bahasa juga presensi nih yang benar gitu. Terus ketika kita MC tuh nggak ada yang betul pewara, bukan MC nggak ada ya, lebih baik menggunakan kata pewara daripada MC gitu. Kita bisa memberikan edukasi ke teman-teman sesuai apa yang telah kita dapatkan gitu ya. Sebagai duta bahasa kan ada tuh pembinaannya. Kita tuh dibina selama berapa hari ya, sekitar 1 bulanan lah pokoknya sebagai duta bahasa tuh. Saya udah 2 tahun Kak, saya Kak ya. Jadi udah agak lama gitu kan. Mendapatkan pembinaan dari balai bahasa. Nah, di situ kan otomatis kita dapat ilmu-ilmu baru. Nah, harapannya kita sebagai duta bahasa itu yaitu menyebarkan ilmu yang sudah dibagikan dari balai bahasa gitu. Berarti sangat erat sekali ya dengan Trika Bangun Bahasa. Betul, ya. Menariknya nih, hampir semua program duta bahasa selalu mengacu pada konsep Trika Bangun Bahasa. Mengapa hal ini menjadi acuan utama dan sejauh mana pentingnya konsep tersebut dalam setiap kegiatan duta bahasa? Ya, jelas. Kalau kita kembali pada yang tugas awal tadi mengampanyekan, jelas konsep ini sangat penting sekali teman-teman. Nah, terutama nanti kita itu juga akan terlibat dalam kampanye Trika Bangun Bahasa dengan Balai Bahasa. Banyak sekali kegiatan seperti ada gerakan cinta bahasa Indonesia itu kan, ada juga gerakan kerja aktivis dan lain sebagainya. Itu kita nanti juga tentunya terlibat di sana. Jadi misalkan nih ada nih teman-teman misalkan tahu ada juga musikalisasi puisi, kemudian ada juga di sana beberapa pelatihan pembawa acara, pelatihan sebagai aktivis kampus, aktivis sekolah-sekolah. Nah, itu kita terlibat di sana. Kita sebagai panitiaannya, kemudian kita sebagai tim acaranya. Banyak sih yang melibatkan duta bahasa dan tentunya kita juga belajar banyak. Jadi salah satu program duta bahasa itu ada bejaji. Nah, itu juga salah satu bentuk kampanye kita di dunia digital ya. Itu belajar bahasa Jawa lewat 1 jari. Nah, di sana kita mempelajari bahasa Jawa dengan mudah, berbagai akses mudah untuk menggunakannya dimanapun tempat. Pakai diunduh di aplikasi ada itu. Bentuknya adalah pembelajaran melalui aplikasi gitu. Pembelajaran bahasa Jawa itu dalam konsep yang lestarikan bahasa daerah gitu. Dan ada juga Daksa Batara. Nah, Daksa Batara itu bentuknya kartu. Nah, di situ terlibatnya teman-teman duta bahasa adalah semacam kartu, kayak kalau bahasanya di dunia pendidikan flashcard mungkin ya. Itu di situ ada 3 bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sama bahasa asing. Nah, kita digunakan untuk main permainan gitu kan, misalkan di angkringan, main games kan. Ini bahasa Jawanya apa? Itu seru banget itu. Itu bisa teman-teman bisa saksikan di beberapa informasi itu di laman ataupun di Instagram dari Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang paling penting jangan lupa di follow atau diikuti. Nah, diikuti, jangan lupa. Itu banyak sekali kegiatan Duta Bahasa yang berkaitan dengan saling bersinergi dengan Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
Udah pada gabung Duta Bahasa belum? Nah, itu harus gabung di daerahnya masing-masing gitu. Seru pokoknya. Kita tahu nih bahasa Indonesia kini sudah dipakai di beberapa acara resmi UNESCO. Menurut Kak Ajeng, bagaimana tanggapan atas hal ini dan apa makna pentingnya bagi posisi bahasa Indonesia di kancah internasional? Oke, bahasa penggunaan di UNESCO ya. Tentu saya sebagai orang Indonesia itu bangga banget ketika bahasa kita banyak orang yang mengenali, terutama ya sebagai nanti kan kita jadi lebih mudah ya ketika berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di luar sana. Mungkin terkait dengan pertukaran budaya, dalam artian pertukaran budaya itu kita tanya nih terkait dengan oh budaya di sana gimana, budaya di kita gimana, itu lebih enak menyampaikannya dengan bahasa Indonesia kan. Terlebih lagi bahasa Indonesia kan termasuk bahasa yang cukup mudah sebetulnya dipelajari. Cukup mudah dipelajari karena kalau kita mengingat bahasa Inggris yang ada perubahan verb dan lain sebagainya. Gramarnya. Bahasa Arab tuh ada tuh, bahasa Arab tuh kalau di ilmu nahwu tuh ada yang ahli di sana. Masih keren. Nah, itu kalau misalkan ilmu nahwu kan di bahasa Arab, wah itu cukup sulit ya untuk perubahan akhir kalimatnya, gimana menggunakan ketika jadi objek ataupun jadi maf'ul, jadi ya itu agak susah gitu ya menurut saya. Tapi bahasa Indonesia itu cukup mudah dalam kita mempelajarinya. Makanya kita cukup berbangga ketika kita bahasa kita ini banyak orang yang mempelajari, kemudian kita nanti ketika keluar lebih mudah dalam berkomunikasi gitu. Jangan sampai nanti keluar bingung. Oh, komunikasi pakai bahasa apa gitu ya. Tapi dengan adanya informasi bahwa bahasa Indonesia digunakan di UNESCO itu ya saya turut bangga dengan hal itu gitu. Kalau tadi kita sudah bahas posisi bahasa Indonesia yang makin diakui dunia, sekarang kita geser sedikit ke globalisasi nih. Tentu erat kaitannya dengan teknologi digital, semua orang terkoneksi lewat media sosial, platform digital, dan bahkan kecerdasan buatan. Menurut Kak Ajeng sendiri nih, bagaimana teknologi digital ini bisa menjadi cara strategis untuk mengenalkan bahasa Indonesia lebih luar ke dunia? Oke. Kalau kita membahas tentang keterkaitan teknologi pendidikannya, saya yakin teman-teman lebih paham ya tentang teknologi pendidikan. Nah, karena teman-teman yang mungkin kita perlu ketahui adalah tentu kita ini sudah tidak asing lagi atau bahkan nggak bisa lah sehari tanpa memegang gawai, ya kan gawai kan atau handphone gitu kan lebih akrab disapainya. Oke, gawai gitu kan kita bisa sehari bahkan mungkin berapa jam? Mbak Risa berapa jam? Bisa 8 jam, 8 jam lebih kan dalam penggunaan gawai gitu. Nah, rata-rata yang digunakan, yang kita masukkan itu kan nggak mungkin kamera doang. Pasti kan ada yang semacam Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, maka dengan adanya teknologi pendidikan, menurut saya ini adalah cara paling tepat untuk mendekatkan bagaimana penggunaan bahasa ini yang baik dengan cara yang gampang dan mudah dicerna. Misalkan dengan pembuatan konten. Nah, dengan pembuatan konten ini tentunya harapannya gitu kan, ketika kita membuat konten kemudian kita disebarluaskan melalui platform digital, itu lebih mudah dalam kita memberikan informasi terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Kalau misalkan ya oke lah ketika kita memberikan pelatihan gitu kan, tapi ketika kita memberikan pelatihan kemudian pesertanya 50, ya sudah, yang tahu 50 itu saja. Tapi kalau di dunia digital kita nge-share atau kita membagikan, kita satu orang membagikan ke 50 nanti bisa membagikan lagi. Maka keterlibatan pembagian video ataupun konten-konten terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu lebih mudah dicerna, lebih mudah tersebarkan, bahkan secara tidak langsung itu tidak akan habis begitu saja. Karena misalkan kita membuat video hari ini bisa ditonton mungkin 5 tahun ke depan, bisa ditonton mungkin 10 tahun ke depan gitu kan. Tapi kalau pelatihan sebetulnya bagus juga, tapi jangkauannya kan pada saat itu selesai gitu kan. Gitu. Tapi keduanya bagus, hanya saja kalau kita membahas tentang bagaimana peran teknologi di media sosial dan lain sebagainya, itu saya rasa bagus banget. Kita membuat konten-konten tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian kita juga membuat konten tentang penggunaan bahasa daerah, kita membuat konten tentang penggunaan bahasa Inggris, ataupun edukasi-edukasi yang berkaitan dengan kebahasaan, gitu. Oke. Kalau tadi kita bicara soal teknologi secara umum, sekarang kita lihat contohnya secara nyata lewat karya konten kreator. Untuk Kak Ajeng sendiri, sebagai seorang konten kreator, kan saya lihat-lihat di Instagram, sering memakai bahasa Jawa ya. Di
di apa namanya Instagram gitu. Apa alasan memilih bahasa Jawa dan bagaimana respon audiens terhadap pilihan tersebut? Nah, kenapa bahasa Jawa ini ya? Sebetulnya kalau sesuai jurusan aja sebetulnya tidak sesuai gitu. Karena bahasa Jawa ini menurut saya sangat minim sekali teman-teman yang menggunakan bahasa Jawa sekarang. Bahkan saya berangkat dari tetangga-tetangga saya gitu loh. Ada yang punya anak kemudian membahasakan anaknya sebagai bahasa ibunya bukan lagi bahasa Jawa. Yang menjadi ngeri adalah ketika bahasa Jawa ini nanti hilang. Nah, makanya berangkat dari situ, saya berharap bahwa dengan adanya konten-konten kebahasaan ini nanti teman-teman bisa mempelajari bahasa Jawa dengan mudah melalui platform digital. Nah, terus kenapa kok bahasa Jawa itu tadi ya? Ya karena kalau sekarang kita lihat konten-konten tentang belajar bahasa Inggris sudah bertebaran, bahkan kita buka itu kadang konten bahasa Inggris yang muncul. Bahasa Indonesia juga ada, tapi masih minim juga. Makanya ada juga bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa juga tambah minim lagi, tambah sedikit lagi. Makanya saya berharap dengan adanya konten edukasi penggunaan bahasa Jawa ini nanti bisa lebih akrab dengan teman-teman seusia kita. Kemudian jangan sampai kemudian berpikir bahwa kalau ngomong bahasa Jawa itu kuno. Nyatanya sekarang konten-konten bahasa Jawa naik loh. Saya tuh biasanya waktu pertama kali membuat konten bahasa Jawa itu di angka 1 juta view. Itu makanya cepat naiknya tuh karena ya mungkin itu tadi sudah jarang ya para pembuat konten itu menggunakan bahasa-bahasa daerah. Tapi saya harap tentunya tidak hanya bahasa Jawa, nanti diikuti oleh bahasa-bahasa daerah lainnya karena ternyata tidak hanya bahasa Jawa yang hampir sedikit penggunaannya, ternyata bahasa daerah lainnya itu juga rata-rata bahasa daerah itu ditinggalkan karena takut dianggap kuno. Wow, itu yang bahaya. Padahal Indonesia itu keren, Indonesia itu luar biasa berbeda dari lainnya karena bahasanya itu yang banyak. Itu kalau kita bisa pertahankan itu, ya tentunya keren banget gitu. Oke. Pembahasan hari ini benar-benar membuka wawasan banget nih. Sebelum pamit, apa pesan dari Kak Ajeng untuk anak muda Indonesia agar tetap mencintai bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan bijak menggunakan bahasa asing? Oke, kalau dari saya ada satu kata-kata yang ini menjadi pedoman saya gitu. Kalau kau tak bisa memiliki apa yang kamu cintai, maka cintailah apa yang kamu miliki. Asik, kasih tepuk tangan dong. Ini apa? Maksudnya gini, kita mungkin pingin seperti yang lainnya gitu, bahasa Korea dan lain sebagainya. Maksudnya bahasa-bahasa yang mungkin keren gitu kan. Tapi ingat bahwa kita tuh punya sesuatu yang harus kita cintai, yaitu bahasa daerah. Kita punya bahasa daerah yang sebetulnya itu menjadi unggul. Karena orang negeri belum tentu bisa bahasa kita. Makanya ketika kita bisa memiliki apa yang kita cintai, yaitu bahasa daerah kita, maka kita cintai dengan baik, kita pelajari dan juga kita gunakan sebagaimana mestinya supaya jangan sampai bahasa kita yang unik ini nanti hilang. Gitu. Iya. Terima kasih banyak Kak Ajeng atas sharing yang sangat inspiratif. Semoga apa yang sudah dibahas membuka wawasan kita semua tentang pentingnya bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di era digital ini. Sobat Bahasa, semoga obrolan kita juga bisa menjadi motivasi yang lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia, tetap menjaga bahasa daerah sebagai identitas budaya, dan memanfaatkan bahasa asing sebagai jembatan menuju dunia yang lebih global. Saya, Fairisa Iklima, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Siniar Balai Bahasa DI yang lain dengan topik yang pastinya nggak kalah menarik. Trigatra Bangun Bahasa ini gimana nih Kak? Oke, kita sebagai penutupan ya, kita semarakkan bersama. Kita bunyikan Trigatra Bangun Bahasa. Oke, semua yang ada di studio 2000 orang ini harus bunyi semua ya. Oke, siap. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.